Saudara pemirsa, kembali dengan saya Urbanus Satekia Biomen. Saudara pemirsa, jangan pernah bosan-bosan. Saya hadir lagi untuk berbagi informasi tentang dinamika tahun ke tahun tentang perkembangan pembangunan di Kabupaten Merauke, dan Merauke saat ini sudah menjadi provinsi Papua Selatan. Saya hadir lagi. Saya sebagai seorang jurnalis yang hari-harinya selalu berpergian melihat, mendengarkan, mengamati situasi Kota Merauke seperti apa dan Kabupaten Pemekaran lainnya. Oke, saudara pemirsa, saat ini ya kita sama tahu politik hari ini ya, politik ini kan seni, jangan terlalu serius juga. Ya itu dinamika politik. Jadi kalau kita tidak terlalu serius boleh, tapi harus terkontrol. Kenapa saya katakan terkontrol? Kita harus siap. Kalah menang itu sudah menjadi kewajiban untuk setiap siapapun yang maju bertarung dalam ajang politik. Bahkan itu di bupati, DPR, bahkan gubernur. Saat ini saya hadir lagi untuk berbagi cerita yang pernah saya lihat dan saat-saat ini saya mengamati. Oke, saudara pemirsa, sebelum saya ngomong, saya harus menyampaikan bahwa saya tidak bermaksud lain-lain, tetapi saya ingin apa yang menurut pandangan saya selama ini saya perlu menyampaikan kepada masyarakat, saudara pemirsa, untuk jeli mengambil sebuah keputusan atau mengambil sebuah cara yang tepat. Seperti itu, saudara. Saya lihat saat Bupati dalam hal ini Bapak Dr. Johannes Kubagepsi memimpin di 2 periode pada saat itu menjadi Bupati Merauke, dan saya melihat banyak hal yang beliau berpikir dan beliau melakukan. Saya pikir banyak hal sekali, bahkan bukan orang Merauke sendiri, orang dari kota-kota lain juga turut merasakan dan turut mengingat yang namanya Dr. Johannes Kubagepsi atau CKK. Nama ini memang terkesan kemana-mana, dan orang tahu, setiap orang yang pernah mendengarkan bahkan merasa puas ketika beliau berpidato atau menyampaikan pada saat mereka ada atau pada saat beliau memberikan bantuan. Dan sampai hari ini saya merasa bahwa seorang Dr. Johannes Kubagepsi itu namanya dikenang. Seperti itu, saudara. Saya sebagai salah satu anak Mareng yang pada saat saya sekolah, saya tidak pernah mendapatkan 1.000 pun dari seorang Dr. Johannes Kubagepsi. Tetapi hari ini saya tertarik, termotivasi untuk sama-sama dengan Bapak Dr. Johannes Kubagepsi, karena ada hal yang saya melihat saya perlu belajar banyak. Saya perlu belajar banyak, ingin mendengar banyak tentang hal-hal baru, hal-hal bagus sekali menurut saya. Dan saat ini saya bersama Bapak Dr. Johannes Kubagepsi, kemana beliau pergi, saya selalu memotret, dan saya membuat sebuah cerita bagus, penyampaian yang beliau sampaikan kepada siapa saja. Saya coba mendokumentasikan, dan ada yang saya publish dan ada yang saya tidak perlu publish. Seperti itu, saudara. Saya pikir kalau dari sejak beliau memimpin menjadi bupati 2 periode, kalau ada yang saat itu bersama-sama khusus untuk mendokumentasi, mengarsipkan, dan saya pikir cerita-cerita yang sangat luar biasa sebenarnya. Tapi saya mau bilang tidak ada kata terlambat. Saya Urbanus Satekia Biomen selalu bersama dengan Bapak CKK, karena saya seorang jurnalis. Saya merasa kehadiran saya selalu
bersama Bapak Cikike harus mendokumentasi dengan baik. Karena ada hal-hal yang sebenarnya orang ingin untuk dengar ulang lagi ketika mereka dengar pada saat itu, dan suara itu dia kalau tidak terekam, tidak terrekod, maka bisa orang lupa. Tapi kalau terekam, kita publish, kapan seorang bisa nonton. Dan itu menjadi harapan saya di situ. Dan saat ini saya bersama Bapak Dr. Johannes Kubagepsi. Dan saya bersama Bapak, saya tidak berharap untuk Bapak harus bayar saya, Bapak harus puji saya. Saya tidak berharap yang itu, tapi saya merasa puas. Karena kenapa orang tua hebat ini, menurut saya katakan orang tua hebat. Menurut saya, minta maaf, bukan berarti lain tidak hebat, tapi menurut saya pada saat saya dengan Bapak Cikike hari ini, saya merasa bahwa orang tua hebat ini kata-katanya, konsepnya saya harus dokumentasi. Karena generasi yang akan datang, mereka akan kembali ingat dan mencari sebuah nama ini, apa yang pernah beliau lakukan. Dan saya coba mengarsipkan itu dengan baik, seperti itu saudara. Dan terlepas dari itu, saya juga mau sampaikan bahwa itulah, beliau sudah berbuat banyak. Dan saya pikir cerita semua orang pasti tahu. Salah satu bupati yang pernah membeli pesawat dan membeli kapal. Ini cerita yang sebenarnya generasi Merauke, orang Provinsi Papua Selatan, kita harus belajar dari yang ini. Saya mau kasih tahu di sini bahwa jangan melihat dari gelar, titel, lalu karyanya seperti apa. Sebenarnya Dr. Johannes Kubagepsi ini, Bapak dia punya konsep bahwa beliau tidak memandang gelar, tapi beliau selalu menganggap bahwa, menyatakan bahwa guru saya itu adalah di alam semesta. Dosen-dosen saya itu alam semesta. Alam semesta itu seperti apa? Ada pohon-pohon, ada angin, ada matahari, ada tanah, ada air. Ini gurunya, dosen-dosennya, yang mengajarkan seorang Dr. Johannes Kubagepsi sampai saat ini seperti apa. Saya pikir kita harus belajar banyak. Boleh, beda paham boleh. Saya boleh katakan beda paham, silakan. Semua orang punya hak untuk beda paham. Tapi saya mau berpesan, kenapa beliau punya konsep-konsep luar biasa yang cerdas sekali ini? Kita tidak mengambil dari memaknai hal-hal itu. Kenapa kita selalu mengambil hal yang buruk selalu? Saya mau katakan tidak ada orang yang paling sempurna. Kita harus salah dulu, kita harus lewati dulu, baru kita bisa benar. Sehari ini katakan bahwa Dr. Johannes Kubagepsi saat ini di tahun 2024, usianya sudah 71 tahun, tapi daya ingatnya luar biasa. Mata juga bisa membaca, masih bisa berkomunikasi dengan baik. Kenapa kita anak-anak Papua Selatan tidak mencuri melihat kehebatan seorang tokoh hari ini? Saya katakan, saya harus bilang bahwa dari menurut saya, bukan saya memaksa saudara harus memanggil Bapak John harus seorang tokoh, tapi ini menurut pandangan saya harus katakan bahwa kenapa seorang tokoh hebat ini kita tidak bisa tiru, kita tidak bisa belajar banyak dari beliau. Beliau lebih memilih, lebih bagus saya tinggal sederhana dan saya tinggal sendiri. Beliau memang tinggal seperti ini, bisa pergi di kediamannya seperti apa. Satu hal yang saya selalu senang sekali, bangga sekali, beliau katakan begini, saya boleh pensiun, saya boleh pensiun mantan bupati 2 periode, tapi pelayanan saya tidak akan saya tutup. Saya akan melayani
tanpa memandang siapapun, dan itu ada dan itu dilakukan saat ini oleh Dr. Anus Johannes Kupagemsi. Beliau bukan seorang siapa-siapa, bukan seorang pejabat, tapi beliau bisa membantu masyarakat yang mengeluh dengan berbagai macam kendala, hambatan, dan beliau siap membantu. Setelah beliau bicara, marah, setelah itu pasti setiap orang yang datang itu mereka pulang dengan senang, dengan cerita yang bagus, walaupun mereka dapat marah-marah, tapi beliau, itulah kebiasaan Dr. Anus Johannes Kupagemsi. Beliau marah tapi tidak simpan dalam hati. Beliau paham sekali sifat-sifat setiap orang atau masyarakat. Sangat. Dan itu teruji sekali ada di seorang Dr. Anus Johannes Kupagemsi. Sangat luar biasa. Saya katakan sangat luar biasa. Bagaimana Bapak dia berjuang untuk menghadirkan Provinsi Papua Selatan. Tantangan yang sangat luar biasa beliau jalani dan lalui. Sangat luar biasa. Ada hal yang Bapak cerita sampai hari ini juga Bapak pernah biasa cerita. Bahwa ketika Bapak dia memproses Provinsi Papua Selatan hari ini yang kita dan nikmati ini, beliau bertentangan dengan provinsi induk pada saat itu. Ada yang katakan bahwa jadi kita dia menghadirkan provinsi itu untuk apa lagi? Tidak mungkin terjadi. Dan saya mau kasih tahu saudara pemirsa, Bapak Dr. Anus Johannes Kupagemsi dengan tegas berani melakukan proses provinsi harus hadir. Satu hal, beliau selama memimpin menjadi bupati 2 periode, pada saat proses untuk hadirkan provinsi Papua Selatan, beliau tidak pernah injak yang namanya Jayapura. 10 tahun beliau dari Jakarta langsung Merauke Jakarta. Ketika beliau kemarin kasus yang ditangkap, baru beliau ada di LP Abipura, Jayapura. Selama beliau memimpin menjadi bupati tidak pernah injak Jayapura karena komitmen bagaimana caranya harus provinsi Papua Selatan harus hadir. Ini cerita histori yang saya perlu berbagi sehingga kita tahu persis, masyarakat pasti tahu persis bahwa Dr. Anus Johannes Kupagemsi bersama rekan-rekannya itu lain sudah dipanggil Tuhan. Maka anak cucu dari tokoh-tokoh pejuang ini harus bersama-sama melihat, mendengarkan langkah-langkah orang tua kalian bersama Dr. Anus Johannes Kupagemsi. Dan Bapak hari ini masih tetap eksis. Oke, itu sebuah kisah yang saya perlu berbagi. Saya akan hadir terus untuk menyampaikan tentang bagaimana seorang Dr. Anus Johannes Kupagemsi